orang Yahudi dengan Tuhan yang disembah oleh orang Islam itu sama, maka konsekuensinya Bang Suma juga harus terima bahwasanya Allah itu punya anak bernama Uzair. Dan kalau Bang Suma menerima Allah itu punya anak bernama Uzair sesuai perkataan orang Yahudi dalam surah At-Taubah ayat 30, maka gagal sudah surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Dan bahkan Gurunda, bahkan dalam surah Al-Maidah ayat 18 di sana juga ada pengakuan bahwasanya orang Yahudi menganggap Tuhan yang mereka sembah itu adalah bapaknya mereka. Nah, di dalam Islam pun tidak pernah Allah mengatakan bahwasanya Allah itu punya anak. Nah, kalau kita melihat dalam surah Al-Maidah ayat 18 sangat jelas di sana letterlek sekali bahwasanya Allah itu, orang Yahudi itu adalah anak-anaknya Allah, bahkan kekasihnya Allah. Nah, ini saya pikir sangat bertolak belakang ketika Gurunda menjadi patokan dari kitabnya kami orang Kristen kemudian menyamakan dengan Tuhan yang disembah oleh Bang Suma. Padahal Allah di dalam Al-Quran sendiri mengatakan orang Yahudi punya Tuhan, Tuhannya orang Yahudi itu punya anak bernama Uzair. Nah, kalau saya perhatikan juga Gurunda dalam surah An-Najm ayat 19 sampai 20. Ayat 19 sampai 22 di sana dikatakan bahwasanya Allah ini ternyata mempunyai 3 orang anak perempuan, Gurunda. Al-Lata, Al-Uzza dan Al-Manat. Yang kemudian kalau kita lihat lagi ayat 22-nya itu berbunyi, 21-nya itu berbunyi, Allah mengatakan tentulah ini pembagian yang tidak adil. Allah bantah ketika dia mendapatkan seorang anak perempuan. Ayat yang ke-22 Allah mengatakan tentulah ini pembagian yang tidak adil. Nah, menurut saya Gurunda tolong Gurunda ini menjelaskan dulu maksudnya bagaimana ketika Gurunda itu mau menyamakan Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi dan Tuhan yang disembah oleh orang Islam itu sama, padahal sudah jauh jelas berbeda antara surah Al-Ikhlas dengan surah At-Taubah di sini. Bahwasanya Tuhannya orang Yahudi punya anak bernama Uzair dan Tuhannya orang Islam tidak mempunyai anak, tidak pula diperanakan juga. Terima kasih Gurunda. Oke, baik saudara. Jadi saya mengatakan Tuhan kami tak punya anak. Karena Tuhan mustahil punya anak, ya kan ya? Yang punya anak itu cuma makhluk. Lalu kemudian Anda mencoba mengkaitkan antara pernyataan yang muncul di dalam Al-Quran surah At-Taubah. Di situ tidak menerangkan bahwa pencipta langit dan bumi itu memiliki anak. Orang-orang Yahudi yang mengklaim bahwa Uzair itu adalah putra Allah, tetapi Allah tidak punya anak. Mau siapapun yang mengatakan Tuhan punya anak dan seterusnya itu keliru, dan tanggapan itu pun keliru. Tuhannya orang Yahudi mana ada punya anak. Orang Yahudi itu bangsa tegar tengkuk. Nabi Isa datang ditolaknya, kok dipercaya pula punya anak. Jadi gini kawan, sedikit Anda harus belajar terkait dengan Al-Quran ya. Meskipun hanya modal terjemah, tapi paling tidak Anda ketika bertanya tentang Al-Quran, jangan mempermalukan Kristen yang lain. Kalau kita berbicara mengenai Uzair, Uzair itu adalah seorang rabi Yahudi, penduduk negeri Babylon, yang diperkirakan tahun hidupnya itu tahun 450-an ya sebelum Masehi. Dia ini adalah seorang pengarang ulung, pendiri suatu perhimpunan besar di tengah-tengah Bani Israel pada masa itu, yang kemudian aktivitasnya itu mengumpulkan naskah-naskah kitab suci dari berbagai daerah. Pada intinya, ketika kemudian berbicara mengenai Uzair, itu adalah tokoh yang kemudian dianggap Tuhan oleh orang-orang Yahudi pada masa itu, dianggap anak Tuhan. Begitu juga kemudian oleh Nasrani, sekelompok dari mereka menganggap bahwa Isa putra Maryam itu adalah anak Tuhan. Ini yang ditolak. Sekarang permasalahannya adalah adakah literasi di dalam kitab Tanak bahwa memang Tuhannya Bani Israel itu beranak atau bertelur? Tidak ada itu.
Anda coba baca kemudian kitab Amsal 3 nomor 11, nomor 12. Apa yang diterangkan tentang bapak dan tentang anak? Tidak ada kemudian bahwa Tuhan itu punya anak. Adapun istilah bapak, istilah anak, itu bukan bercerita tentang bahwa kambing melahirkan kambing, sapi melahirkan sapi, tidak. Tetapi yang dimaksud di sana, coba Anda baca, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi, seperti seorang bapak yang mengasihi anaknya. Artinya, wahai hamba Tuhan, kasihilah Tuhanmu sebagaimana Tuhan mengasihimu, sebab Tuhan mendidikmu seperti ayah mendidik anaknya. Makanya Yesus meskipun dikatakan sebagai anak Tuhan dalam konsep Kristen, tapi toh jelas dikatakan dia adalah hamba yang suci. Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus adalah hamba. Jadi hamba itu sama dengan anak itu sama dengan hamba. Terkait dengan Al-Quran surah At-Taubah itu berbeda, kawan. Memang orang-orang Yahudi menganggap Uzair itu sebagai anak Tuhan. Dan kemudian Nabi Isa, Yesus dalam pandangan Kristen juga dianggap sebagai anak Tuhan. Itu konyol. Jadi Al-Quran dalam hal ini tidak salah. Nah, kalaupun misalnya orang Yahudi hari ini mengatakan Tuhan mereka itu punya anak, berarti Tuhan kami tidak sama. EGP dengan Tuhan mereka, mau punya anak, mau punya tante, mau punya bibi, sepupu dan seterusnya, punya tetangga, ya derita mereka. Yang pasti Tuhan saya, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalaupun ternyata Tuhan mereka punya anak, derita mereka, berarti Tuhannya itu punya kelamin. EGP, nggak ada urusan. Toh orang Yahudi itu kebanyakan dari mereka adalah tegar tengkuk. Nabi Musa ditolaknya, Nabi Isa ditolaknya, Nabi-Nabi dibunuhnya, sebagian disalibnya. Terus apa urusannya saya harus menyamakan Tuhan saya dengan mereka? Tidak ada, bang. Islam itu independen. Yang harusnya Anda mempersamakan Tuhannya itu adalah Tuhannya Yahudi. Apakah Tuhannya Yahudi anaknya Maria? Sedangkan Tuhannya Kristen adalah anaknya Maria. Apakah Tuhannya Yahudi pernah disunat nonotnya, sedangkan Tuhannya Kristen disunat nonotnya? Apakah Tuhannya Yahudi pernah nete, sedangkan Tuhannya Kristen pernah nete? Apakah Tuhannya Kristen pernah dibunuh? Yahudi pernah dibunuh, sedangkan Tuhannya Kristen pernah dibunuh. Apakah Tuhannya Kristen pernah bangkit dari kubur, sedangkan Tuhannya Yahudi tidak pernah bangkit dari kubur? Itu yang Anda harus pahami. Kalau Tuhan saya EGP dengan Tuhannya Yahudi. Yang jelas Tuhanku Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selesai, kawan. Nah, tugas Anda justru menjelaskan apakah Tuhannya Yahudi dan Tuhannya Kristen sama, karena kitabnya Yahudi yang diambil secara tidak sah oleh Kristen. Saya kira begitu. Sekarang bola apinya ada di Anda. Buktikan kalau Yesus itu adalah sembahannya Abraham. Silakan. Oke, baik ya. Jadi saya pikir sebelum saya menjawab, saya masih membantah dulu sedikit ya perkataan Ya, silakan. Gurunda Suma ini. Silakan. Jadi saya pikir mohon maaf ya, ini dari intervensi saya sendiri bahwasanya Suma ini lagi memfitnah Allah. Minta maaf Gurunda, karena saya pikir dari ucapannya Gurunda ini lagi memfitnah Allah ketika Allah mengatakan orang Yahudi itu punya anak. Orang Yahudi, Tuhannya orang Yahudi itu punya anak bernama Uzair. Nah, di sini Bang Suma ini mau memaksakan bahwasanya orang Yahudi di dalam Al-Quran ini Tuhan mereka nggak punya anak. Nah, saya pikir ini Gurunda lagi memfitnah Allah yang sangat keji, Gurunda. Karena kalau kita baca dengan jelas, di sana dikatakan bahwasanya anak Allah itu namanya Uzair menurut orang Yahudi. Nah, kemudian datanglah Bang Suma mengatakan orang Yahudi ini Tuhan mereka nggak punya anak. Nah, ini saya pikir satu hal yang sangat keliru, dan ini Bang Suma ini sekali lagi memfitnah Allah. Saya tahu maksudnya Gurunda, Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Saya pikir
di dalam kekristenan pun juga sama seperti begitu. Ketika dikatakan Yesus anak Allah, kalau kita menggunakan analogi anak tangga, apakah anak tangga itu bukan tangga? Nah ini kan sangat keliru. Anak kunci itu apakah bukan kunci? Nah, ini tapi itu sangat keliru, Gurunda. Makanya saya pikir Gurunda sesuai dengan surah Al-Maidah ayat 18 juga, sekali lagi Bang Suma ini lagi memfitnah Allah yang sangat keji, bahwasanya Allah itu nggak punya anak sesuai dengan narasinya orang Yahudi di dalam Al-Quran. Nah Bang Suma sekali lagi ini mau mencoba untuk mengatakan bahwasanya memang Allah ini adalah khairul makarin. Nah ini saya pikir sangat keliru ya Gurunda. Kalau pertanyaannya apakah Tuhannya orang Yahudi dan orang Kristen sama, tentulah sama. Murid-murid Yesus adalah orang Yahudi. Jadi pertanyaannya diperbaiki, orang Yahudi yang mana dulu gitu, Gurunda. Biar saya menjawab itu jangan keliru. Karena murid-muridnya Yesus itu orang Yahudi. Ya. Iya, murid Yesus orang Yahudi, yang saya tanya ini Kristen. Bukan Iya. murid Yesus. Murid Kristen. Yesus orang Yahudi, Kristen bukan Yahudi. Yang saya tanya, Kristen. apakah sama? Sabar. Menurut Gurunda itu Kristen Sabar. itu artinya apa? Kristen itu pengikut Kristus. Murid-murid Yesus pengikut Kristus bukan? Iya, pengikut Kristus. Berarti memang. mereka? Sabar dulu, kawan. Loh, kok sabar? Sabar. Izinkan saya berbicara dulu ya. Oke, Boleh silakan, ya? silakan. Karena saya tinggal tekan tombol, Anda langsung ada di bawah comberan ini, kubuat. Kalau Anda salah-salah ngomong, Oh, kok jangan langsung ngerti. turun. Iya, makanya enggak. Makanya saya peringatkan. Oke, Makanya lanjut. saya peringatkan. Makanya saya berbicara dulu. Jadi gini, kawan. Ya. Jadi orang Yahudi itu tidak menyembah Yesus Kristus. Yesus Kristus berpesan kepada muridnya. Ketika ditanya, wahai guru, ini yang bertanya ini orang Yahudi nih, bukan orang Kristen. Beda, orang gereja bukan, beda. Ini orang Yahudi yang bertanya, wahai guru, apakah tanda kedatanganmu? Nah, ini tanda kedatanganmu. Bagaimana tanda-tandanya jika yang datang itu engkau? Apa kata Yesus? Apabila aku yang datang, maka tanda-tandanya adalah satu, seperti cahaya yang terlontar sinarnya dari timur sampai ke barat. Demikianlah tanda yang pertama. Yang kedua, matahari menjadi gelap. Yang ketiga, bulan tidak bercahaya. Yang keempat, bintang-bintang di langit jatuh. Yang kelima, kuasa-kuasa langit akan berguncang-guncang. Dan yang keenam, sabar dulu. Oh, Kita ingin membuktikan. Saya ingin membuktikan bahwa sembahan Kristen dan sembahan Yahudi itu beda. Habis dulu bang, sabar. Jangan panas dulu. Suruh tenang dulu Lucifernya, tenang dulu. Yang keenam kata Yesus, tanda kedatanganku, aku akan terlihat di langit dan semua mata manusia akan memandangku. Itu tanda kedatangan Yesus. Menurut siapa? Menurut Yesus ketika ditanya oleh muridnya Bani Israel. Sedangkan Kristen adalah pengikut Kristus yang datang kepada Paulus tanpa tanda-tanda itu. Dan Yesus berkata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, tanda kedatanganku yang tadi 6 poin. Jadi kata Yesus, kalau ada orang yang mengaku ada Yesus di sini, ada Kristus di sana, jangan ente percaya, karena itu bukan aku. Itu bukan aku. Karena tanda kedatanganku itu tadi 6. Kalau tidak ada itu, lalu ada yang mengaku, akulah Yesus yang kamu senggol. Jangan kau percaya, itu bukan aku. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu. Kalau ada yang mengaku Yesus di padang gurun, mengaku Yesus dalam penjara, bilik penjara, jangan kamu percaya, itu bukan aku. Berarti Kristen mengikuti Kristus yang bukan anak Maria penyembah Allah Azza wa Jalla. Sekarang pertanyaan saya kepada saudara, buktikan bahwa yang Anda sembah adalah Tuhannya Bani Israel. Ingat, Tuhan kamu adalah Yesus Kristus yang datang kepada Paulus, yang datang tanpa ada tanda-tanda yang diterangkan Yesus. Nah, sekarang bola panasnya di Anda. Buktikan. Bang Silakan. Ya, baik. Saya pikir begini ya Bang Suma.
selagi selagi Bang Suma tidak bisa membuktikan, ingat ya perkataan saya, selagi Bang Suma tidak bisa membuktikan kalau nabinya orang Yahudi itu adalah Isa, maka pertanyaan Bang Suma di sini gagal. Karena orang Yahudi sama-sama tidak mengimani yang namanya Isa itu adalah nabinya mereka. Jadi pertanyaan Bang Suma di sini sudah keliru. Loh, bagaimana saya mau menjawab pertanyaan Bang Suma sedangkan orang Yahudi Jangan tidak Nabi mengimani Isa. Isa itu adalah nabinya Oh, mereka. Yesus Kristus, kok larikannya ke Isa? Loh, kamu jawab dulu. Apakah orang Yahudi mengimani Isa adalah nabi mereka? Apakah orang Yahudi mengimani Yesus sebagai Tuhan? Iya. Apakah orang Yahudi mengimani Isa Apakah adalah orang nabi? Yahudi mengimani Baik. Yesus sebagai Tuhan? Boleh saya ngomong? Jangan dipotong. Ya, saya tanya balik dong. Enggak. Apakah orang Yahudi mengimani Yesus sebagai Tuhan? Saya pikir, Ah. ya murid-muridnya dia. Orang Yahudi. Di mana murid Yesus menganggap Yesus Tuhan? Tak ada. Anda baca Yohanes 17. Sabar, Boleh saya gantian. berbicara? Boleh. Loh, saya Gantian baru kita. ngomong Karena 1 detik, kamu loh. nggak layak berbicara di depan saya karena kamu tidak Loh, menjawab oke, pertanyaan saya. silakan. Oke, sekarang apakah Yesus mengatakan kepada muridnya Bani Israel agar waspada kepada penyesat yang bergelar Yesus Kristus? Benar atau salah? Silakan. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Apakah betul Yesus mewariskan nasihat kepada murid-muridnya Bani Israel agar waspada kepada penyesat yang bergelar Yesus Kristus? Benar atau salah? Jawab. Inilah baik, saya jawab. Topiknya supaya kita tahu apakah sembahanmu yang Yesus Kristus itu adalah sembahannya Bani Israel, Cahayu. Ya, Bani Israel sampai hari ini nggak mengakui Isa. Pertanyaannya itu sia-sia. Nggak ada urusan, nggak Iya, ada nggak ada urusan urusan dengan juga itu. ketika kamu bertanya begitu. Sekarang, Karena kawan, orang- sekarang tugasmu Boleh saya itu jawab? membuktikan. Boleh saya jawab? Boleh? Buktikan bahwa apakah Yesus mewasiatkan kepada murid-muridnya Boleh agar saya jawab? waspada. Sabar. Makanya saya izin. Dengarkan pertanyaan saya. Apakah Yesus mewasiatkan murid-muridnya Bani Israel agar waspada kepada penyesat yang bergelar Yesus Kristus? Coba Anda jawab, silakan. Ya, antikristus. Nah, oke. Berarti Yesus mewariskan informasi yang akurat kepada Bani Israel agar waspada kepada Yesus Kristus, betul? Kepada siapa? Kepada antikristus. Kok kepada Yesus Oh, Kristus? tidak kawan. Oh, Kalau Anda tidak. berbicara, sabar. Boleh sabar. saya Kamu berbicara? Kok Nggak Bang bisa. Suma kelas Soalnya- diskusinya kok kayak gini sih? bukan. Pikir Bang Suma ini mau mendengarkan. Coba. juga Saya kita sudah berbicara. membuktikan. Anda kan bertanya tentang Tuhan saya. Ini nggak Tuhan bertanya. saya. Saya nggak bertanya. Sabar. Saya cuma Anda mengkonfirmasi saja. bertanya tentang Tuhan saya. Saya cuma Tuhan saya mengkonfirmasi. berfirman kepada Nabi Musa. Tuhan saya berfirman kepada Nabi saya, Nabi Muhammad. Berarti Tuhan kami sama. Terlepas kalau Anda ingin mengatakan tidak sama, itu derita ente. Sekarang Ya, tugas Anda boleh adalah saya berbicara, membuktikan. Bang Suma? Sabar dulu. Oke, silakan. Tugas Anda adalah membuktikan bahwa Tuhan yang disembah oleh Bani Israel itu adalah Yesus Kristus. Buktikan. Di mana Bani Israel menyembah bayi yang nentek? Di mana Bani Israel menyembah makhluk yang keluar dari kubur? Coba Anda terangkan kepada saya. Silakan. Oke, baik ya. Jadi saya pikir saya ke sini juga bukan tujuan untuk saling hujat-hujatan. Nggak ada yang menghujat di sini. Siapa yang Iya. menghujat? Siapa yang menghujat? Makanya izinkan saya berbicara. Kamu tersakiti dengan keadaan Enggak, Tuhanmu yang kayak gitu, enggak. nete, Saya pikir apa Bang segala Suma yang macam, tersakiti. nete, nenek, nonotnya dipotong, dikubur, Nah, ditombak. Kamu sakit. Iya, Kamu sakit dengan itu semua. Iya, Kamu karena sakit. Isa pun Ya makanya jangan salah Yang pilih walaupun Tuhan. Itu, iya makanya gini. Boleh saya berbicara? Boleh. Ya silakan Anda jawab. Oke. Ini tugas Oke. Anda jawab pertanyaan Ya. saya, silakan. Nanti Bang Suma juga harus membuktikan kalau orang Yahudi Bani Israel mengakui Isa itu adalah nabinya mereka. Oke? Enggak ada urusan dia mau akui Nggak ada mau urusan. tidak akui. Kenapa Kok Bang kami Suma memaksakan kenapa saya? kamu paksakan? Saya Kenapa? hanya mengatakan kepada saudara, mereka itu bangsa tegar tengkuk. Imat. Sudah selesai. Topik Nabi kita Isa apa? kami ditolak, Nabi Musa kami ditolak. Sudah selesai kan? Nah, Nabi sekarang Musa, tugas Anda. sejak Sekarang kapan tugas Nabi Anda. Musa itu ditolak oleh Bani Israel? Sejak kapan? Saudara. Loh, Bang Suma ini Sekarang. cara diskusi kayak gini kok, Bang Suma. Anda mau masih di sini atau Anda mau turun?
Ya saya kan mau diskusi baik-baik. Ya kalau mau diskusi ya kalau ditanya ya dijawab toh Neng. Iya, kan sudah saya jawab. Bang Suma tadi apa sudah. buktinya bahwa Tuhan Yahudi itu pernah lahir, pernah nete, pernah disunat, pernah ditombak? Ya, Jawab. murid-muridnya silakan. dia tadi kan Bang Suma sudah menjawab pengikut Kristus. Bahkan murid Yesus Pengikut bernama Kristus itu Yohanes. beda lagi, Cak Ayu. Nah, Bang Kristus Suma, yang boleh? kamu ikuti Aduh, Bang itu Suma. bukan anak Maria. Makanya saya Kristus bilang yang Bang kamu Suma, ikuti itu adalah Bang Suma ini penyesat. memfitnah Allah ketika surah At-Taubah ayat. Kita kembali lari ke ke topik. At-Taubah. Tahu apa ente dengan Kita kembali ke topik. Al-Quran? Boleh? Anda tidak Topik. bisa Al-Quran. Tidak Bang usah Suma ini mensosokan takut. kau Bang Suma ini takut Jangan kalau kamu kita bahas tutupi. Saya Suma. sudah Bang membuktikan Suma. Al-Quran, saudara. Saya sudah Bang Suma, membuktikan. kapan? Gini Saya aja, sudah Bang Suma. membuktikan. Oke, baik. Anda diam Baik. dulu. Anda diam dulu. Atau saya turunkan. Mau saya Oke, turunkan? Silakan. Nah, Anda diam. Oke. Jadi gini, saudara. Anda kan bertanya, apakah Tuhannya Yahudi dan Tuhannya Islam itu sama? Saya uraikan Al-Ikhlas. Dan orang Yahudi konsep akidah tentang tauhidnya juga sama. Jangan memfitnah At-Taubah 30. At-Taubah 30 itu kalau Anda pelajari dengan baik, At-Taubah itu tidak sedang menjelaskan bahwa Tuhannya Yahudi itu seperti itu konsepnya. At-Taubah hanya menjelaskan. Orang itu perkataan siapa di dengar situ? dulu. Perkataan dengar siapa? dulu. Orang Yahudi bukan di situ. Dengar dulu. Dengar Itu dulu. nggak dijawab aja, itu Dengarkan perkataan orang dulu. Yahudi. Dengar dulu. Dengar dulu. Dengar dulu. Dengar Iya, dulu. itu perkataan orang Yahudi nggak itu di situ? Iya, At-Taubah orang 30. Yahudi yang mengatakan bahwa Allah punya anak bernama Uzair. Ya sudah, berarti Nah, terus? Allah yang kamu sembah sama dengan Allahnya orang Yahudi punya anak Kenapa bernama bisa sama? Uzair. Ya kamu kan Di mana itu? mengatakan sama tidak? Di mana Tuhannya Oke, Yahudi dijawab, punya anak? dijawab. Tuhannya orang Silakan. Yahudi dengan orang Islam sama tidak? Kalau berbicara mengenai Tuhan yang datang Enggak. kepada para nabi, Nabi Musa, Enggak, dijawab aja, dijawab aja, sama atau tidak? Anda mau turun atau masih mau di sini? Saya katakan ke saya enggak, saya tidak takut. Saya katakan kepada saudara, Tuhan saya berkata tentang orang-orang Yahudi. Orang Yahudi loh, bukan Tuhannya yang mengatakan aku punya anak, tapi orang Yahudi yang mengatakan Tuhan mereka punya anak. Sekarang saya tanya sama Anda. Sekarang saya tanya. Oke, Tuhan Apakah orang Yahudi Tuhannya punya orang anak? Yahudi? Baik. Ya, apakah Tuhannya orang Yahudi punya anak? Bernama Uzair. Tuhan orang Yahudi punya Iya, anak bernama itu pengakuan Uzair. orang Yahudi. Sekarang Iya, pertanyaan betul saya. tidak? Perkataan Allah di Itu situ betul tidak? perkataan orang Yahudi Iya, bahwa Tuhan yang itu saya punya tanya anak. betul atau salah? Betul atau salah itu perkataan Allah? Loh, orang Yahudi mengaku diri mereka itu sebagai anak-anak Tuhan, betul nggak? Iya, perkataan Allah di situ betul atau salah? Betul itu, pasti betul. Ya sudah, berarti betul. Tuhan yang kalian sembah dengan orang Yahudi itu sama. Sama tidak beranak. Loh, perkataan orang Loh. Yahudi punya anak nggak di situ bernama Uzair? Orang Yahudi ketika dia mengatakan Tuhan yang punya anak, betul nggak itu menurut saudara? Menurut Al-Quran benar atau salah? Menurut Al-Quran udah. salah atau benar? Menurut Al-Quran. Mohon izin saudara, saya turunkan Anda ya. Aduh, Maafkan takut. saya. Kamu Ya, kapan diskusi sama terserah. Edis? Kamu kapan diskusi sama Edis? Terserah. Saya Kapan kamu turunkan diskusi sama karena Edis? otak Cuma. Anda tidak berfungsi. Kapan kamu diskusi sama Edis? Kapan? Suruh dia ke sini sekarang. Menjawab pertanyaan saya 20 juta. Aku atur waktu, kamu diskusi sama Edis. Mau, Buktikan bahwa berani. yang datang kepada Yesus, yang datang kepada Paulus itu adalah kamu Yesus jawab anak aja. Maria. Kapan diskusi sama Edis nih? Kapan? Suruh datang dimanapun Iya, saya, dia boleh datang kapanpun. kapan atur jadwal? Terserah kapan dia mau datang. Kok kamu terserah sembunyi-sembunyi? Kok Edis yang harus datang Terserah ke dia mau datang komarnya kapan kamu? Kok saja. kamu takut sekali sama Edis? Kapan saja dia mau Bahkan datang. kamu tadi sudah aku makanya gini, Bang siap Suma, di Bang Suma. sini. Sebelum saya turun, saya mau sampaikan begini, Bang. Maaf tadi kaki saya nginjak mulut Anda. Turun gara-gara kaki saya nginjak mulutnya. Sorry ya, sorry. Ini kaki nakal, nakal kakinya. Ngapain ku pijak bibirnya orang? Nakal kali ini betis. Aduh, maaf kawan, maaf kawan. Ini betisku ini nginjak mulutmu tadi itu, maaf. Soalnya saya lagi puasa. Jangan kau rusak puasa saya dengan ketololanmu, kebahlulanmu. Orang Yahudi mengaku Allah punya anak. Apakah betul? Tidak betul. Pengakuan Yahudi itu betul nggak? Tidak betul. Masa Tuhan itu punya anak? Uzair itu adalah manusia. Sedangkan bilangan 23:19, Allah bukan manusia dan bukan anak manusia.
Kok gimana ceritanya Anda memahami terjemahan Al-Quran? Terjemahan Al-Quran Anda pahami terbalik-balik. Sudah kuceritakan, abad kelima sebelum Masehi, itu ada orang yang bernama Uzair, hidup di negeri Babylon, dan kemudian dia itu adalah sebagai pengarang ulung. Ya, pendiri suatu perhimpunan besar, rajin mengumpulkan naskah-naskah kitab suci dari berbagai daerah. Dia yang memasukkan kemudian huruf-huruf Kaldea atau Arami sebagai pengganti huruf-huruf Ibrani kuno. Dan dia itu dianggap memiliki keistimewaan oleh orang zaman itu. Maka orang zaman itu menganggapnya dia adalah anak Tuhan. Begitu juga Yesus, karena memiliki keistimewaan-keistimewaan, maka dia kemudian dianggap Tuhan sama manusia bahlul. Itu. Kalau Anda mau berdiskusi membahas Al-Quran, tolong gunakan akal sehat. Ya, Anda mengatakan Kristen pengikut Kristus, memang betul, saya tidak nyangkal itu. Kristen adalah pengikut Kristus. Tepuk tangan untuk itu. Iya. Kalau mau naik ke sini pakai ilmu, jangan pakai congor. Congor itu pergi ke tempatmu, jangan di sini. Oke, teman-teman, kita naikkan lagi. Mudah-mudahan ada yang sedikit berakal. Jangan yang gila ya, kayak tadi. Saya anggap dia itu tidak sanggup kemudian untuk menjelaskan ke kita bagaimana pertanyaannya itu bisa dia pahami sendiri. Apakah Tuhannya orang Yahudi nenen? Enggak. Tuhanmu nenen. Sama enggak? Enggak sama pasti. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini kenapa terjeda ini, saudara akal? Akal? Ngomong akal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Iya, gimana kabar? Baik. Lagi di mana? Alhamdulillah. Alhamdulillah bangku. Alhamdulillah. Ini apa? Ada yang nelpon. Udah tahu live nelpon. Tolong paham sedikit lah. Oke, gimana puasanya, Bang Kaisar? Alhamdulillah baik abang. Ini bisa kita naikkan orang nggak nih ya? Gimana bangku? Naikkan orang bisa nggak ya? Saya nggak moderator bang. Nah itu dia. Moderatornya Komal ini kayaknya masih pada tidur semua ya. Kayaknya banyak yang ngantri juga di bawah abang. Iya betul. Tunggu. Kita naikkan teman kita. Teman-teman di bawah boleh di-share teman-teman kepada RT 16, teman-teman saudara kita dari Kristiani.
Siapa ini? Nelpon grup. Saya kasih moderator boleh ya? Siap, amanah. Tunggu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Bang Samudra? Kita lagi kontak beliau Bang, yang tadi pagi kita ngomong. Oh iya. Oke. Ini yang minta permintaan ini rata-rata Muslim. Sebentar guru. Siap. Cari dulu, cek warga dulu di bawah guru. Iya, sambil ini saya izin ibadah dulu sejenak, ya. Kata Bang Handi, kalau Bang Suma itu minta izin untuk ibadah biasanya 6 hari baru muncul katanya. Enggak lah. Saya cuma salat asar aja dulu. Baik guru dah. Masalahnya biasanya kalau saya katakan 10 menit sampai 15 menit, begitu lepas ini habis sholat, anak-anak itu ngobrol, manja-manja, jadi kadang agak menyita waktu. Tapi enggak sampai 6 hari lah, Bang Handi juga berlebihan kali. Tapi biasanya 3 hari Bang minimal. 3 hari. Boleh ya? Saya ibadah dulu sejenak, habis itu kita ini. Silakan aja komunikasi dulu, diskusi aja dulu teman-teman. Siap Abang dah. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelola tamu dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bikin panel dulu. Ini biar bisa terima tamu ya teman-teman ya. Karena tamunya maksimum. Hostnya lagi ibadah teman-teman. Sebentar ya. Baik. Bunda Rahma naik. Apalagi ini kita cari ya. Tapi sebentar, ini Bang Zuma beliau lagi sholat. Ya nggak apa-apa, santai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Rahma cantik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Burunda dan semuanya, Bang Kaisar, Bang Samudra. Bunda Mila, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, aku belum tidur loh. Hah? Jam 1 nih udah. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Lihat PT aku tuh, ada rapper dari Amerika yang Siap. orang hitam. Itu sampai sekarang nih kita masih meeting. Dia lagi syuting berapa lagu lagi. Jadi saya harus nunggu nih sama ininya, ajudan-ajudannya gitu. Oh, oke lah, keren. Iya. David. Hah? You got David, right? No. Oh, you don't have David? No, Oh, okay. I don't have it. Sorry. Maaf. Bang Kaisar, apa kabar?
Kalau Gurunda sholat, Alhamdulillah. kalau Gurunda sholat berarti udah di Makassar dia masuk sholat asar nih. Iya, lagi sholat. Kita naikkan Bunda Rahma. Oke, aku sudah wudhu ini, sholat dulu. Ada Bunda Oke, Mila baik. tuh. Aku sudah wudhu. Baik. Aku sudah lihat. Iya, kalau orang sini tuh begitu. Siapa Mbak Ati? Jadi kayak anak sendiri gitu loh, kayak saudara. Ya salah, tapi itu orang terkenal. Buka deh ininya dia. Bang Kaisar. Namanya Da Baby. DA Ya, terus baby. Oh, Baby. saya tahu itu. Dia R&B ya, hip hop R&B ya. Tahu saya. Iya, buka PT saya. Ini saya sama dia sekarang ini. Mantap. Bling-bling. Tapi saya agak surprise karena baik biasanya kalau udah penyanyi begitu terkenal, terus orang Amerika biasanya luar biasa sombong. Luar biasa sombong ya. Ini super baik, lihat aja tuh. Iya. Saya minta Alhamdulillah ya, Bu. dia ngomong buat anak-anak kan, saya bilang, can you say something to my daughter? Oh ya, I'm with the best mom. Dia bilang gitu. Lucu sih. Luar biasa ya. Teman-teman Bunda itu hebat-hebat semua loh kalau saya lihat video-video. Enggak lah, kebenaran aja. Luar biasa. Ya biasalah namanya Baik, kita teman-teman, ada permintaan sharing nih dari bawah networking ya. kan. Hah? Iya betul. Ya. Teman-teman, sahabatku semua yang di bawah, jangan lupa kalian follow channel YouTube-nya Bunda Rahma ya, Bunda Mila ya. Di subscribe channelnya Bunda Mila. Kalian kalau mau mensubscribe-nya dengan sederhana, colok itu foto Bunda matanya, colok itu matanya Bunda Mila, baru klik 2 kali, terus videonya itu ada link langsung di channel 2 kali YouTube ya Bunda harusnya? Mila itu. HTTP bla 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 bla. 2 kali klik sekali, klik 2 kali langsung dapat video, langsung klik lagi linknya, langsung masuk ke bionya teman-temanku ya. Nah begitu sahabatku semuanya, jangan lupa di subscribe. Baik, bismillahirrahmanirrahim untuk teman viewer di bawah yang sangat baik ataupun pura-pura baik serta manusia yang beriman juga masih mencari keimanan. Saya Kaisar Juntak langsung menyiarkan langsung di live sahabat Bang Zuma official, menyiarkan di frekuensi 3,1 kasih mati. Menghimbau untuk teman-teman kencangkan tetep layarnya sampai 1M teman-teman ya, karena diskusi ini akan berlanjut sampai menjelang berbuka puasa. Sekali lagi saya ingatkan untuk narasumber Tritum, Kristen, Protestan, Katolik, Wanes yang menembah kenal pot mio, yang menuhankan pelak pajero kalau naik komal diskusi bawa otak dan akal, akademis dan duduk manis. Sebelum bernarasi tampilkan dan gunakan dalil dan data sesuai dengan tekstual, boleh merujuk ke teks original. Kalau ditanya konsep Tritunggal, jangan dibawa-bawa dengan konsep kasur guling bantal. Pembahasan di sini penuh edukasi, pembelajaran bermutu dan berisi, bukan opini dan bukan asumsi imani, karena kami APII. Jangan menjual isi biblos dengan dogma doktrin sejengkal, karena isinya bisa jadi produk gagal. Awalnya ajaran kasih, akhirnya cerita nakal. Boleh terangkan sesuai paradok, tapi terima kenyataannya jika ketabok. Viewer di bawah bosan dengerin narasumber yang bodoh, karena lebih asik membaca majalah bobo. Kalau sudah mau nyerah dan teler, mending turun dan baca majalah populer. Kalau cuma mau khotbah, doktrin dan dogma, mendingan diam nyimak jadi berhala atau kalian nongkrong saja di rest area. Perlu digarisbawahi, yang naik jangan tantrum, kesurupan, serangan jantung, gangguan kejiwaan. Harap diskusi dengan bantah menggunakan dasar, dalil dan data. Paparkan dengan baik narasi, literasi, kolerasi, komparasi, tidak menggunakan diksi-diksi, asumsi, logika, pelesi, potongan terasi, kontrasepsi, cekcokologi, apalagi geoblokologi. Narasumber akan memberi dedikasi, viewer di bawah mendapatkan edukasi, diskusi tanpa pakai urat, tanpa hujat menghujat, tanpa ajaran sesat, inspiratif, tidak mengenal kontradiktif, dan pastinya bukan provokatif. Selamat datang di kebenaran. Bagi yang menerima dan tetap bingung buat kalian yang masih koar-koar seperti ODGJ mencari ketiak ular. Sekian, terima gaji, stay tune. Lanjut Bunda. Iya, ini ada yang nyeletuk di bawah, dia suka bocil katanya gitu. Di sini tuh biasanya ketangkap kalau yang begitu-begitu tuh ya. Nggak mungkin.
lah cepet itu loh. Ya orang tuanya lah yang ngadu, nggak takut mereka kayak Banyak. gitu. Banyak terjadi gitu Bun, apalagi Iya, di banyak sih. tempat-tempat belajarnya. Iya. Banyak tuh kasus romonya, pastornya di luar negeri, Yo bahkan iya. di Indonesia ada. Enggak, ini ngomongin si penyanyi. Mau Si dibuka. Bang Kaisar, ini persidangannya dibuka dulu, ketok palu 3 kali. Masuk. Gimana itu? itu biasanya kalau yang kayak gitu Oke. tuh Bang, apa ketuk palu. Kalau yang kayak gitu biasanya nanti ngegrupnya terus ngikut rombongan yang item-item, yang penyanyi-penyanyi bekas-bekas ini, mereka masuk Islam tuh biasanya. Banyak sekarang. Terutama boxer-boxer ya. Petinju-petinju. Pokoknya yang terkenal lah, yang otaknya udah waras. Boxer, iya benar. Yang hidupnya itu sudah bukan urusan duit lagi, duit udah banyak kan gitu ya. Mereka biasanya masuk Islam. Assalamualaikum Bunda Mila, Bunda Rahma, itu Kaisar, Bang Samudra, Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin akun saya di follow-follow dong Bun. Baik teman-teman, jangan lupa di follow ya. Akun yang satu suka riskan di itu ditombak sama Saya mereka. malah nggak di follow balik tuh, coba. Udah lama nah, ketahuan. Ini saya follow balik semua. Ini akunnya masih ini. Tapi Ya. saya udah follow dari Jangan lupa kapan? teman-teman ya. Oh, Di udah follow akun Bunda Mila, di follow juga akunnya Bunda Nadia, dan teman-teman jangan lupa love oren ya, love oren, tetek layarnya ya, supaya akun kita kuat teman-teman, biar nanti berlanjut terus diskusi kita menjelang berbuka. Mungkin juga nanti ini nyambung juga terus sampai menjelang malam, begitu sahabatku semua. Nah begitu, baik. Untuk teman-teman yang Kristen, yang sedang bekerja di ladang Tuhan, tetek layarnya boleh lah. Ya. 1,6, ayo gas. Jangan lupa YouTube-nya ya. YouTube-nya belum siaran, masih yang lama, tapi bakal di remote sama Pak Desugi. Jadi tolong di subscribe ya. Ini kemarin yang live. Ngomong sama siapa nih? Ojol Ternate. Ngomongnya sama siapa nih kemarin yang live? Kalau Bang Suma, kalau nggak salah sahabat nih, ada yang buat palsu ya Bang Kaisar ya? banyak Bun. Iya itu dia. Nah, udah besar-besar lagi akunnya. Ya, Bunda, ya. Saya dengarnya geli. Saya pantau dulu di bawah ya, mana tahu ada nanti dari RT 16. Oten. 2 oten naik ya. Bunda Rahma kemana nih hilang? Sholat, tadi kan dibilang Bun. Wah, ada Bun. Oh, dikirain udah sholat. Udah sholat. Teman-temanku yang muslimat, jangan ajukan permintaan dulu ya sahabat-sahabatku semua ya. Biarkan dulu saudari-saudara kita dari Kristiani dulu ya. Lanjut cerita Bunda Mila, lanjut cerita biar nggak kosong nih kita. Oh cerita. Iya, Paman. Kerjaan kayak saya tuh enak nggak enak sih kerjaan. Makanya kalau udah usaha sendiri ya resiko ya.
yang ngerjain ini, ngerjain itu. Kalau nggak jalan. Coba jam 1 malam saya masih di luar. Buka puasa, saya pikir mereka ada dinner, ternyata cuma snack-snack gitu, makanan kecil. Makannya pizza, saya nggak malas makan pizza. Ya kan? Resiko. Ini kalau di negara kafir begini. Mana ada tentang rasa ya? Sahabat Nero yang sudah kumpul di sini. Kalian tahu tugas kalian kan, sahabat-sahabatku? Teteh. Putar layar yang kencang biar oten-oten kesini semua ngumpul. Teteh. Share kalian. Share sampai ke Burundi, sampai ke angkasa, Yerusalem, Patmos, Tarsus, Sungai Jordan, di share sahabat Nero ya. Pinter. Di sini saya tidak bisa bernarasi seperti di room kita ya. Nah, ini roomnya sahabat Bang Zuma official. Agak sedikit manis saya ya. Wes sanak-sanak den, batep-tep lah layar tuh. Jendek puasu malewana. Kalau bunda tep-tep tidak berlaku bun, nggak bisa bun. Karena kita di atas. Kita di atas. Nggak Kalau gitu masuk saya dia. itu akun saya yang berapa ini? Yang 3.000 apa yang 10.000? Yang mana akun bunda sekarang? Yang sekarang. Nah. Oh ya, yang 10,4 kak. Betul. Oke, sekarang kalau gitu saya buka di sini, terus saya tap dari tempat ini. Oh ini nih. Terus saya tap dari tempat. Nggak apa-apa kan bisa ya? Dari ini lain tuh. Konco-konco kafe, ojo kesuwe nek tetep layar nih loh. Piye tuh sampai kyo, ca. Kalau yang ini Kencang belum, ngono lho. kalau yang ini. Sing kencang Besar, tetep ini saya layarnya. Piye, mana akun bunda masuk lagi? Yang lain nggak di dalam, dari bawah tuh. Oke. Saya tap cantengan dari jempol. Ada alatnya katanya. Ini apa namanya, netizen bilang beli bun yang kayak jempol katanya. Yang kayak jempol. Ya, kayak telunjuk begitu, tap bisa banyak katanya. Enggak. Pakai jari aja lah. Masa semuanya selalu beli. Ini yang mau naik semuanya muslim semua. Oh, janganlah. Nanti kalau saya turun boleh gantiin ntar. Saya mau ngobrol sebentar aja. Masya Mana Allah. Kristen? Udah ada naik Kristen? Belum ada bun. Kasih naik Oten. Oh. Teman-teman muslim jangan minta dulu ya sahabatku. Nanti ada sesi tanya jawab, sesi penunggu. kenalan. Maaf ya, saya hapus dulu permintaannya ya. Saya hapus dulu permintaannya ya, teman-temanku ya, yang muslim ya. Biar teman saudari kita dari RT 16 dulu ya, yang ngotin dulu naik. Begitu ya. Penunggu Lubuk nanya saya kerja apa di sana. Saya tuh punya travel, makanya jalan-jalan mulu. Sana sini, sana sini, sana sini.
Nah itu dia seru kaeng Muslim Kristen. Halo, Bang Paneot. Lepaskan. Bang Manda Blora, selamat siang menjelang sore. Bang Manda Blora. Alhamdulillah. Enggak sampai 6 hari kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam. Gurunda. Berkumpul orang-orang hebat di sini, Masya Allah. Iya, silakan. Siapa yang turun? Ada yang turun barusan. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bagaimana? barusan koordinasi sama Bang Glenn. Insya Allah yang tadi kita omongin nanti di backup sama Bang Glenn. Oke, sip. Iya. Terus Alhamdulillah. nanti H-2 nanti kita ketemu Bang Glenn di Semarang Iya, untuk syukurlah. membahas ini Gurunda. Siap. Karena urusan sudah selesai, saya izin turun. Takutnya Makasih, mengganggu Bang, ya. Gurunda diskusi. Siap. Assalamualaikum. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Ibu Rosi Momo 69. Selamat sore Ibu Rosi. Ibu Rosi monitor. Jaringannya Teman kali. saya. Selamat sore. Jaringannya kali. Bagus, Bangga. Ibu Rosi. Teman-temanku, sahabatku semua yang muslimin muslimat, tunggu dulu ya, jangan ajukan permintaannya. Nanti ada sesi kita tuh sesi tanya jawab, saling sapa dan kenal, saling-saling kalian bagi warisan ada teman-teman ya. Nah, nanti dulu, kita mau diskusi dulu sahabatku. Korun di atas absen non oret, jangan lupa teman-teman. Love orangnya teman-teman tuh ada korun tuh dari Bapak Haji Stailo teman-teman. Gaskan. Itu Nadia, coba sambut itu Nadia. Bisa lagi. Selamat siang. Maaf, Selamat temenya kenapa Kristen. bisa bermusik? Kok bermusik dia? Itu coba siapa itu Nadia tuh bisa lagi tuh. Saya naik-naikin Bisa lagi. Sekali lagi ya, bisa lagi. Turunkan Bang. Bisa lagi di begini. Ini mungkin teman-teman kita lagi apa ya? Lagi lemas, mereka lagi puasa mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Anda. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini Bang Faruk kemari mau minta followers ini Bang Anda. Habis akun Oh, Bang Anda. silakan. Sama kita itu, sama kita. Silakan Habis. teman-teman di bawah di follow teman-teman kita yang ada di atas. Silakan. Masya Allah, Masya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Warahmatullahi wabarakatuh. Bang Faruk, makanya kalau saya naik minta follower jangan pelit-pelit ya. Gantian kita. Gantian. Gantian. Tapi rata-rata ini Gurunda kena tombak semua nih, Bang Arif kena tombak.
Dia rungkat tadi Bang Faruk. Udah akun Masuk. kecil kena tombak juga lagi. Itu akun satu-satunya tadi Bunda. Kena Kena juga juga. lagi tombak. Kena juga. Jahat mereka ya. Ya tapi aneh ya Bunda Mila ya. Ini kok kayaknya sensitif kali ya TikTok belakangan ini ya. Iya. Udah kan kena tombak ya, ada apa ya? Tahu. Emang lagi musim Musim flu, musim tombak. musim itu pelanggaran dikit-dikit pelanggaran. Iya. Karena Oh, akun alah. aku satu kan masuk agensi. Jadi kata agensi itu tenang-tenang dulu, jangan terlalu frontal kali bicaranya gitu-gitu dia. Iya juga sih. Bang Uli, selamat siang. Ini Budi, Sob, selamat siang. Ada ayam. Oh, di mana itu ada ayam seru banget. Ayamnya pada demo itu. Ulis, kita sapa Ulis. Assalamualaikum, selamat sore Ulis, Kristen Muslim Ulis. Bunda Rahma jadi moderator juga ya. Bukan, tidak ya. Ini baru dibuat sama dengan Anda Nadia. Oh iya, terima kasih. Bang Ulis, siapa punya ayam bertelur itu? Di ternak bisa tuh, aku dulu waktu kecil ternak ini Gurunda. Ternak ayam. Ternak ayam. Nggak menyahut. Luar kampung. Nggak menyahut, diturunkan ya Bang Ulis, izin. Ini Budi Kristen. Assalamualaikum kalau Muslim. Assalamualaikum. Muslim Bunda, maaf tadi kepencet saat tap-tap layar. Oh, kepencet. Masya Allah. Oke, Bang. Iya. Oke, Bang, kita turunkan Teman-teman Bang, silakan ya. Buat di semuanya, tap Bunda. layarnya. Ya. Ya, makasih Bang. Di tap, Assalamualaikum. di follow teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di follow ada Dinda Faruk di sini, Bunda Mila, Dinda Nadia, semuanya yang ada di atas ini di follow biar semakin kuat kemudian dan bisa live lagi. Bunda Rahma, hari ini spesial. Bang Zuma yang promosi akun aku. Iya, Sebentar lagi meluncur. Paus. Muncul. Masya Allah. Sayang duitnya. Bener nggak ini Gurunda? Sayang kan? Gimana? Sayang lah Bun. Betul. Meluncur itu. Belinya $100, terimanya 100.000. Mau ngapain? Iya betul. Nyenang-nyenangin TikTok aja, Bun. Nangin TikTok. Kalau paus nggak apa-apa Iya. lah, udah biasa. Banyak itu potongannya tuh. Saya baru belajar itu, tadinya nggak ngerti. Iya banyak kali Bun. Banyak kali. Iya. Berapa Bunda Rahma tuh kemarin cerita? 2,5 ya? 250.000 cuma dapat ya? 250.000 atau 300? Kita keluar $100 kira-kira. Ya, kira-kira $100 buat sini. 1,5 juta kan? Iya. Banyak Naik Akang. ininya. Masya Allah. Turun. Ayo naik teman-teman Kristen. Di follow yang semua yang ada di atas teman-teman. Jangan takut. Di follow. Assalamualaikum abang-abang, ibu-ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya gimana Bang? Sehat Bang Juma kan? Sehat, alhamdulillah. Bang Juma, tolonglah jangan keras sekali. Saya kadang nggak bisa nyimak gitu. Oh iya, maaf. Karena kan kita penggemar Bang Juma ini. Iya. Nah, jadi agak pelan gitu kan, agak nyantai Siap. gitu loh, enak gitu.
Siap bang. Kalau udah didengar Bang. masuk ke hati. Bang, apa yang disampaikan Bang? Bang As. Bang. Mudah-mudahan kita bisa akur-akur semua, sehat selalu. Amin. Iya, amin. Makasih Bang ya. Kita turunkan Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Rama saya izin. Bunda saya tuker akun boleh dong yang ini saya turunin ya. Ya. Siap. Boleh. Apa yang nggak boleh sih buat Bunda? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. User, selamat siang, selamat sore user. Kristen Muslim, assalamualaikum kalau Muslim user. Bang Suma. Iya. Ya bang. Saya mau